Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Budi Rohman, NPM 1000703200024. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas besar dari mata kuliah perencanaan perkotaan mengenai studi kasus perencanaan kota yang mutakhir. Di sini saya mengambil tema mengenai studi kasus strategi perencanaan kawasan perkotaan di Kecamatan Pancur, Pamotan, Kabupaten Rembang. Langsung saja ke pembahasan. Untuk latar belakang dari studi kasus ini, di mana Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah penghasil produk pertanian terbesar di Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Nah, Kabupaten Rembang merupakan salah satu kawasan agropolitan yang pertumbuhan dan perkembangan kedua kawasan ini mampu mendukung kegiatan pertanian bagi wilayah di sekitarnya. Kawasan agropolitan dengan perkembangan ekonomi berbasis pertanian pada Kecamatan Pancur dan juga Kecamatan Pamotan ini berhasil mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian hingga menjadi sektor unggulan dan pengembangan sektor ekonomi kehutanan. Dengan adanya kawasan agropolitan Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan yang juga terletak di kawasan perkotaan ini, status perkotaan kawasan menyebabkan munculnya sektor-sektor perekonomian baru yang berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Nah, dengan adanya keberadaan sektor pariwisata, berpotensi tinggi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat maupun pendapatan bagi Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Pancur yang apabila dia dapat dikelola dengan baik oleh para pemangku kepentingan, baik masyarakat juga pemerintah. Namun, adanya berbagai macam potensi baik dari sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata ini belum dapat berkembang secara optimal. Meskipun terdapat sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, namun pelayanannya masih belum mampu memenuhi keseluruhan wilayah, sehingga kurangnya ketersediaan infrastruktur menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas dan distribusi pertanian dan pertambangan maupun menghambat perkembangan sektor pariwisata. Adapun secara kajian teori, di mana secara teori perkotaan adalah salah satu ungkapan kehidupan manusia yang mungkin paling kompleks, di mana perkotaan tidak memiliki makna yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari kehidupan di dalamnya. Sedangkan kawasan agropolitan dapat didefinisikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota, di mana kota pertanian dapat merupakan kota menengah, kota kecil, kota kecamatan, kota perdesaan, atau kota nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland di wilayah sekitarnya. Nah, untuk gambaran umum sendiri dari Kecamatan Pancur dan Pamotan ini berlokasi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan luas wilayah totalnya 12,8 hektar yang terbagi menjadi memiliki masing-masing 23 desa di dalamnya. Nah, berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Pancur dan Pamotan ini memiliki batas wilayah sebagai berikut, yang mana di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lasem dan Kecamatan Sluke, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamotan, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rembang, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Keragan dan Kecamatan Sedan. Adapun untuk metode analisis dan proses perencanaan ataupun perancangannya yaitu pada proses perencanaan dan perencanaan perkotaan di Kecamatan Pancur ini digunakan metode yang pertama pengumpulan data atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 cara, yakni dengan melakukan kuesioner, observasi, dan pengkajian dokumen. Selain itu, secara kuesioner dilakukan penyebaran kuis kepada 30 responden sebagai sampel, sedangkan untuk observasi lapangan dilakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi fisik pada lokasi penelitian dan data pendukung yang diperoleh melalui dokumen dari instansi pemerintah yang kemudian dikaji, melakukan pengkajian dokumen melalui
kependudukan, pendapatan daerah, kondisi fisik alam, peraturan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Untuk metode analisis yang kedua dilakukan metode penelitian untuk memenuhi target dalam mencapai tujuan. Penelitian yang dilakukan melalui mixed method approach dengan menggunakan konteks analisis SWOT, di mana hasil dari tahap analisis kemudian dilanjutkan ke dalam tahapan analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui serta memahami isu utama perencanaan kawasan perkotaan, Kecamatan Pancur, dan Kecamatan Pamotan dengan melakukan penghitungan pada tiap indikator. Nah, dengan melakukan analisis SWOT ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat di Kecamatan Pancur dan Pamotan. Nah, berdasarkan hasil identifikasi isu dalam atau sektor utama di wilayah perkotaan Pancur dan Pamotan ini, maka dapat dirumuskan ada beberapa sektor di mana terdapat kebijakan pembangunan, fisik alam, demografi, ekonomi, penggunaan lahan dan aktivitas infrastruktur, sistem permukiman, dan fasilitas umum sosial. Untuk gambar produk perencanaan atau perencanaannya tersendiri, yaitu dilihat dulu yang pertama data penelitian yang terdapat hasil dari kuesioner, hasil dari observasi lapangan, serta pengkajian dokumen yang kemudian dilakukan analisis konten untuk dilihat hasilnya, di mana hasil ini dilihat dari isu setiap sektor dan keterkaitannya, kemudian dilakukan analisis SWOT sehingga terbentuk isu utama perkotaan Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan. Nah, untuk bentuk kolaborasi dan organisasi penanganannya, di mana bentuk kolaborasi ini dilihat dari isu utama pada kawasan perkotaan dan Pancur, maka dapat dirumuskan beberapa strategi kolaborasi. Yang pertama, penyiapan regulasi terkait pengembangan potensi pariwisata dan regulasi terkait penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian, perwujudan penataan ruang di perkotaan dengan upaya mempertegas fungsi kawasan. Yang ketiga, pengembangan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan perkembangan penduduk dan aktivitasnya. Dan yang keempat, perwujudan kawasan strategis pariwisata yang bersifat komersil dengan mengalokasikan kawasan dengan dominasi aktivitas tertentu seperti perdagangan dan jasa, kawasan industri dan pengolahan, serta cagar budaya. Adapun untuk organisasi penanganannya dilihat berdasarkan potensi kawasan perkotaan yang mana secara kebijakan pembangunan kawasan perkotaan berada di sepanjang jalan Provinsi Lamse yang menyebabkan kawasan perkotaan Pancur dan Pamotan menjadikan jalur distribusi dan dapat ditingkatkan sebagai pusat transit. Untuk fisik alamnya dilihat oleh kemampuan alam morfologi, kemampuan lahan dan dari kestabilan lereng tinggi, serta kemampuan lahan dari kestabilan pondasi. Secara demografis, statusnya sebagai ibu kota kecamatan yang berada di Desa Pancur dan Desa Pamotan. Untuk secara ekonominya, terdapat Kampung Ciu sebagai destinasi wisata yang dikembangkan berpotensi untuk menambah pendapatan daerah. Untuk penggunaan lahan dan aktivitas Kampung Cikayan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor pariwisata dengan menawarkan kampung edukasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan PDRB Kecamatan Pancur dan Pamotan. Adapun untuk masalah perkotaan sendiri, dilihat dari kebijakan pembangunannya, belum terdapat pembahasan lanjut mengenai reaktivasi status Pamotan yang sempat berhenti beroperasi oleh pemerintah. Untuk secara fisik alam, sebagai kawasan perkotaan yang kondisi hidrologinya Desa Pancur sangat minim terutama saat musim kemarau sehingga berpengaruh juga pada pemenuhan air bersih di desa-desa sekitarnya. Secara demografi
distribusi penduduk antara Kecamatan Pancur dan Kecamatan Pamotan terpusat di Desa Pamotan yang memiliki tata guna lahan di Desa Pamotan. Untuk secara ekonominya, angka kemiskinan dan hampir miskin tinggi yaitu 60%, sedangkan hanya 7% yang termasuk kakak sejahtera. Adapun untuk peluang kawasan perkotaan, di mana kebijakan pembangunan pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan kawasan perkotaan. Hal ini dapat dikembangkan dalam peningkatan fasilitas sarana prasarana di kawasan perkotaan. Nah, untuk secara ekonomi, perkotaan memiliki peran untuk distribusi hasil produksi pertanian. Adapun untuk secara fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terletak di perkotaan dapat mendukung wilayah perkotaan menjadi lebih maju dan dapat melayani desa di sekitarnya. Nah, tantangan yang dihadapi di Kecamatan Pancur ini, di mana kawasan perkotaan hanya terdapat di 2 desa yang hanya melayani 44 desa wilayah lainnya, sehingga menjadi tantangan besar untuk meningkatkan pelayanan serta meningkatkan pusat pertumbuhan lain yang dapat dijadikan sebagai kawasan perkotaan. Adapun untuk fisik alamnya, belum terdapatnya tempat penjualan produk hasil pertanian di perkotaan. Secara ekonomi pun belum terdapat tempat penjualan produk hasil pertanian di perkotaan. Untuk penggunaan lahan menjadi dengan adanya Dek Kampung menjadi salah satu kompetitor Kampung Cikalan atau Kampung Unik. Secara struktur ruang, yakni pada sektor pemukiman, belum ada peran kota sebagai intensifikasi produk pertanian dan penjualan produk hasil pertanian. Untuk fasilitas umum dan sosial, berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan, fenomena kesenjangan, ketersediaan fasilitas, serta kegiatan menjadi terpusat di wilayah perkotaan. Untuk pembiayaan yang tersendiri, di mana pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk melihat selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Nah, sumber pembiayaan daerah Kabupaten Rembang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, di mana penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Dalam penerapan kebijakan agropolitan ini, terkhusus di daerah perkotaan, bebas untuk menerapkan kebijakan ini sesuai situasi dan kondisi daerah. Nah, sebagai pedoman bagi daerah dalam penerapan kebijakan agropolitan, pemerintah pusat memberikan pedoman-pedoman penerapan dalam bentuk pedoman untuk pengembangan kawasan agropolitan dan pedoman operasional pengembangan kawasan agropolitan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.